Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Di masa seperti ini kita harus lebih dekat lagi bersama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu membawa kami menuju kemenangan Tuhan. Sementara kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami rindu untuk selalu berada di hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami Tuhan, membawa hadirat-Mu masuk ke dalam setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
mempersiapkan hati kita mau puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita pujikan terima sukacita surga. Haleluya.
firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat saat kesempatan ini Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, hati kami ditaburi oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau lawat, Kau berkati, Kau jamah Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tidak lalu begitu saja dari telinga kami Tuhan, tapi tertanam dan menghasilkan buah yang baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya firman-Mu ini selalu menguatkan kami Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi kita katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu itu sungguh luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu selalu ada Tuhan Yesus. Kami hanya mau berharap Tuhan, kami berharap kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Kita masih tetap berharap kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Jadi kita semua akan sama-sama belajar pada sore hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kekuatan kita adalah ada di dalam firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka kitab Bilangan pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya ulangi, Bilangan pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Laskar Israel dihitung. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari setiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Amin. Bapak Ibu, kitab Bilangan berbicara tentang umat Tuhan yang dihitung sebagai prajurit untuk mengatasi musuh. Kemudian yang kedua juga berbicara tentang umat Tuhan yang disiapkan untuk mengambil milik pusaka yang Tuhan janjikan. Saudara, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, memang itu sudah dijanjikan Tuhan, tetapi bagian dari umat Israel adalah mempersiapkan pasukan. Sama seperti saudara dan saya, saat ini memang Tuhan memberikan janji firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau saudara dan saya hanya berdiam diri, tetapi kita harus menyiapkan diri kita seperti seorang prajurit. Nah, kita akan pelajari sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari apa yang sudah kita baca adalah yang pertama, semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dan sanggup berperang harus dihitung, saudara. Harus dihitung, saya ulangi, itu harus. Jadi mereka semua yang berusia 20 tahun ke atas, jadi anak-anak tidak termasuk, kemudian wanita juga tidak termasuk, ini hanya laki-laki saja yang di atas 20 tahun dan sanggup berperang. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang disiapkan untuk berperang melawan musuh. Kemudian pelajaran yang kedua adalah pasukan diatur sedemikian rupa sehingga setiap suku memiliki pemimpinnya masing-masing. Dan pemimpinnya ini harus bekerja sama dengan Musa. Dari sini, saudara, kita tidak perlu bingung. Ini jelas sekali dikatakan bahwa 12 orang yang memimpin suku-suku itu akan bekerja sama dengan Musa. Kemudian pelajaran yang ketiga, kalau saudara baca 1 pasal penuh, dikatakan bahwa suku Lewi ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kemah pertemuan. Jadi suku Lewi tidak termasuk suku yang dihitung untuk ikut berperang, sebab suku Lewi memiliki tugas masing-masing. Sekarang kita akan masuk pada penjelasan pertama. Dikatakan bahwa semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dan sanggup berperang. Saudaraku, ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada pilihan lain bagi saudara dan saya selain kita semua menjadi prajurit-prajurit Kristus. Dengan kata lain, bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai panglima kita, saudara dan saya otomatis sudah ditetapkan sebagai prajurit. Lah, tugas kita apa, saudara? Pertanyaannya demikian, saudara ya. Dan sebelum kita masuk ke tugas-tugas prajurit, saya ingin membagikan satu kebenaran di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga dan keempat. Akan saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya.
supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, kalau di perjanjian lama dikatakan bahwa hanya orang laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas dihitung sebagai prajurit, tetapi ketika perjanjian baru itu menyiratkan bahwa setiap kita adalah prajurit. Jadi setiap kita harus siap untuk menjadi seorang prajurit, entah itu laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak sekalipun, semua harus jadi prajurit yang tangguh, yang tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya, saudara. Jadi ibu-ibu lantas jangan merasa berbangga, saya kan bukan prajurit, jadi kalau saya sering ngomel itu harus dimaklumi. Ya, tidak seperti itu, saudara ya. Baik ibu, baik laki, baik perempuan, baik ayah, seorang pria, wanita, semuanya harus menjadi prajurit dan semuanya tidak boleh menjadi orang yang suka ngomel. Ya, di sini dikatakan memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ruwet, saudara ya, ribet. Hal-hal kehidupan yang kecil-kecil dibuat pusing, sementara hal-hal yang penting kadang kita melupakan. Saat ini kita belajar satu kebenaran. Yang pertama adalah sebagai umat Tuhan, kita jangan terlalu bingung dengan keadaan sekitar. Saat ini memang keadaan lagi kurang baik. Semua menjaga kesehatan masing-masing, bahkan menjaga jarak, menjaga aktivitas dan sebagainya, bahkan menjaga kesehatan tubuhnya, minum vitamin dan sebagainya. Tetapi satu hal Bapak Ibu, mari kita jaga roh kita, supaya roh kita tetap menyala-nyala, supaya kita menjadi prajurit yang siap untuk bertempur menghadapi musuh. Musuh di sini adalah musuh dari iman kita, yang mungkin mengatakan kepada kita bahwa kita harusnya takut dengan keadaan seperti ini. Ya, keadaan ini membuat kita khawatir, kita takut. Nah, itu musuh kita, saudara. Kita harus lawan itu dengan iman. Mungkin ada berita-berita yang mengatakan telah meninggal dunia sekian, telah terjangkit penyakit sekian. Saudaraku, memang itu kadang-kadang kita harus perhatikan berita, tetapi jangan sampai kita menjadi terlalu takut. Mari kita tetap menjaga diri kita, tetapi kita juga harus memperhatikan roh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pasukan diatur sedemikian rupa sehingga setiap suku memiliki pemimpin. Ini artinya adalah semuanya harus ada dalam satu kesatuan, Bapak Ibu. Satu kesatuan. Kita akan membaca dalam Kolose 2 ayatnya yang kelima. Kolose 2 ayatnya yang kelima. Akan saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Artinya apa, saudara? Ketika Tuhan memerintahkan setiap suku ada satu pemimpin, itu supaya tertib. Nah, mari dalam keadaan seperti ini, ya, kita jangan sampai hidup kita malah semakin kacau. Mari kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tetap bersekutu kepada Tuhan, tetap menjaga hubungan persaudaraan dengan yang lain. Ya, saudara, tetap menjaga persekutuan meskipun kita tidak bertemu secara fisik, tetapi kita bisa melakukannya lewat teknologi yang sudah ada, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Jadi tertib hidup. Jadi hidup kita mesti tertib, mesti teratur. Jadi kalau waktunya kita doa, mari kita doa, kita bangun doa. Waktunya kita berharap kepada Tuhan, mari kita betul-betul berharap kepada Tuhan. Kalau memang kita harus bekerja, lakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, saudara. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dikatakan Tuhan sangat serius terhadap kemah pertemuan. Tadi dikatakan suku Lewi tidak dihitung karena suku Lewi mendapat tugas. Kalau saudara baca di pasal pertama, di ayatnya yang agak terakhir, dikatakan bahwa tugas-tugas mulai dari membersihkan perabotan, mengatur, membongkar pasang kemah, semuanya diserahkan kepada suku Lewi. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kemah pertemuan yang adalah lambang dari kehadiran Kristus itu harus kita jaga. Mari kita jaga. Jangan sampai itu malah kita jauh, apalagi kita tidak bisa beribadah secara langsung. Jangan sampai iman kita semakin kendur. Jangan sampai justru kita semakin lemah. Tetapi mari kita semakin kuat, kita jaga. Ada satu pelajaran yang menarik, saudaraku, ketika saudara membaca kitab Bilangan yang kedua.
Di situ dikatakan Tuhan mengatur sedemikian rupa barisan itu sehingga posisi kemah pertemuan itu selalu di tengah. Intinya apa, saudara? Bahwa bangsa Israel hidup dari pertemuan dengan Tuhan. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Saudara dan saya akan tetap hidup kalau jantung kehidupan kita itu ada Tuhan. Kalau hati kita ada Tuhan. Kalau di tengah-tengah hidup kita ada Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kita ada kehadiran Tuhan. Pastikan itu terjadi bagi kita semua, saudara, supaya kita tetap hidup dan berkat Tuhan turun atas saudara dan saya. Dari 3 pelajaran ini saya tidak mengambil satu tambahan lagi, tapi saya akan mengambil satu kesimpulan, yaitu yang pertama, berdirilah teguh sebagai prajurit Allah yang mengenakan selengkap senjata Allah. Kemudian miliki tertib hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, jaga hubungan dengan Tuhan. Saudara, percayalah bahwa apa yang terjadi atas bangsa kita dan atas seluruh dunia itu terjadi atas seizin Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa sehelai rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Apalagi kejadian sebesar ini, saudara, tentu Tuhan itu tahu dan Tuhan punya rencana. Mari kita ambil bagian dalam rencana yang Tuhan sediakan dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sebentar kita akan sama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Perjamuan, saya undang para pemain musik untuk maju. Kita akan sama-sama, saudara. Mungkin saudara sudah menyiapkan di rumah. Kita akan sama-sama dan kita akan naikkan satu pujian, dan singer akan membantu saya untuk menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Percayalah bahwa apapun roti yang saudara pegang, itu adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dan percayalah bahwa ketika kita mengaktifkan iman kita kepada salib dan karya penebusan Kristus, maka mukjizat itu akan mengalir. Apapun yang saudara dan saya perlukan, itu Tuhan sediakan. Sebab di atas saliblah kehidupan kita, saudaraku. Dia rela mati supaya kita hidup. Dia rela miskin supaya kita jadi kaya. Dia rela disakiti sehingga saudara dan saya jadi sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami semua untuk kami menikmati tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat roti dengan tangan kita. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara bisa katakan dari rumah, tirukan ucapan saya. Terima kasih Yesus atas tubuh-Mu yang telah terpecah untuk kesembuhanku.
kesembuhan keluargaku, kesembuhan pasanganku. Terima kasih karena bilur-Mu dan semua pukulan yang Kau tanggung, bahkan cambukan-cambukan yang di punggungmu, kami semua disembuhkan total. Aku percaya dan aku menerima dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kita. Apapun yang saudara siapkan, percayalah bahwa itu adalah persekutuan dengan darah Yesus. Saudara bisa katakan, tirukan apa yang saya katakan. Terima kasih atas perjanjian baru yang diukir oleh darah-Mu. Darah-Mu membawa pengampunan bagiku, mentahirkanku dari setiap dosa. Terima kasih karena darah-Mu telah membenarkan aku. Dan saat aku meminumnya, aku merayakan, aku menerima warisan kebenaran, yaitu pemeliharaan, kesembuhan, pemulihan total, kesejahteraan di dalam nama Yesus. Mari kita minum. Saudara, saya beri waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, penyertaannya sempurna, perlindungannya sempurna atas kita semua. Percayalah bahwa apa yang Tuhan lakukan, kuasanya, mujizatnya masih berlaku sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan malam ini, kalau kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, meteraikan itu dalam hati kami, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menjadi prajurit-prajurit Kristus yang siap untuk menghadapi kehidupan ini. Kami tidak mau ngomel, memusingkan dengan perkara-perkara duniawi Tuhan, tetapi biarlah mata kami tertuju kepada Kristus, dan kami tetap menjaga keintiman dengan Tuhan sebagai kehidupan dalam hidup kami, melalui doa, pujian, penyembahan, melalui saat teduh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu yang berada di rumah, yang menonton siaran ini. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati, kami semua dilindungi. Kalau kami membutuhkan pertolongan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup diandalkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang sederhana ini, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu itu dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin. Ya, shalom saudaraku. Ada satu pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa saudara, di saat-saat seperti ini, di saat kita mengalami kesulitan, kesesakan, percayalah bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, itu menjadi kunci bagi kita untuk kita diberkati. Ketika saudara dan saya menabur, saya percaya kita semua pasti akan menuai, dan pemeliharaan Tuhan pasti nyata. Saudara, saya mengingatkan bahwa saudara bisa memberikan persembahan, baik itu ucapan syukur, maupun kolekte, maupun persepuluhan, melalui rekening yang saya sebutkan ini, yaitu rekening BCA nomor 289 073 5871. Saya ulangi, rekening BCA 289 073 5871 atas nama Jenny Agustin. Saudara bisa transfer ke sana, atau saudara bisa memberikan langsung di sekretariat, atau mungkin di lantai 1 dari gereja di mana biasa kita beribadah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan tetap semangat. Ingat selalu untuk selalu berolahraga dan menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.